Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, Anda pasti masih ingat ya dengan salah satu aktor Hollywood, Chadwick Boseman. Ini pemeran Black Panther dengan slogannya yang paling terkenal adalah Wakanda Forever. Nah, si Chadwick Boseman ini kan meninggal kurang lebih ya setahunan yang lalu gara-gara kanker usus besar atau kanker kolon. Padahal kalau kita lihat ya pemirsa, dia itu kan gagah banget ya, ternyata sudah menderita atau mengidap kanker kolon ini sejak tahun 2016. Nah, apa sih penyebab kanker kolon dan bagaimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada kanker kolon. Nah, kalau kita ngomongin penyakit, apapun penyakitnya, baik yang ringan, sedang, berat, pasti semua dari kita ingin menghindar dari yang namanya penyakit. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Nah, kebiasaan baik apa saja sih yang bisa kita lakukan selama pandemi ini supaya kita tetap sehat ya? Kebiasaan baik dan sehat apa yang harus kita lakukan? Kita akan bahas satu-satu ya supaya kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit, apapun penyakitnya. Amin ya pemirsa ya. Oke, kita lihat yang pertama. Jaga pola makan sehat. Ini harus banget. Ingat ya pemirsa ya. Kan kita sering dikasih tahu bahwa yang paling kita butuhkan di masa pandemi ini adalah imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Dan katanya kurang lebih 90% imunitas kita itu berada pada sistem pencernaan kita yang pasti ada hubungannya dengan pola makan kita, menu diet yang kita konsumsi setiap hari. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita. Hal yang baik yang harus dilakukan adalah menjaga pola makan sehat. Apalagi di masa pandemi ya, harus benar-benar jaga imunitas tubuh. Jangan sampai kita karena WFH nih capek, nggak sempat masak, akhirnya pesen junk food terus dari ojek online gitu ya. Nah, kalau bisa harus diimbangi dengan makanan-makanan yang real dan pastinya bergizi supaya kita tetap sehat. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Perbanyak aktivitas fisik. Nah, kalau kemarin-kemarin kayak aduh nggak bisa olahraga nih, tempat gymnya tutup. Oke, mungkin sekarang sudah agak bertahap ya, ada beberapa yang dibuka. Tapi toh kalaupun akhirnya nggak harus olahraga kan nggak harus di tempat gym ya pemirsa ya. Kita bisa melakukannya juga di sekitar rumah kayak entah itu lari-lari atau jogging gitu ya. Atau sekedar berjemur sambil gerak-gerak dikit. Nah, yang penting ada aktivitas fisik, nggak laju kita langsung hanya rebahan aja gitu ya di rumah ya. Mentang-mentang WFH, cuman rebahan aja di atas kasur, laptopan sambil Zoom conference, ya nggak sehat juga ya. Harus tetap diimbangi dengan aktivitas yang mumpuni dan juga berkualitas pastinya ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Tidur yang cukup. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Lagi dan lagi di masa pandemi ini, banyak dari kita yang mungkin jam kerjanya agak sedikit ngawur. Biasanya kita mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, ada jam istirahat jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Tapi mungkin selama masa pandemi ini, selama WFH, kita jadi agak sedikit mess up ya. Schedule-nya itu agak sedikit mess up sehingga nggak terorganize dengan baik gitu. Akhirnya salah satu dampaknya adalah mengganggu jam tidur atau jam istirahat kita. Nah, kalau bisa tetap ya, meskipun pandemi, rutinitas harus dijaga dengan baik supaya impact-nya adalah salah satunya jam tidur kita tetap rutin dan tidak terganggu. Karena tidur yang baik ini kan untuk mengembalikan lagi semangat kita, merecharge lagi energi, karena sel-sel akan tumbuh lagi dan ini yang bisa membuat kita jauh lebih sehat. Kalau tidurnya nggak cukup dan berkualitas, bisa bahaya sama kesehatan kita ya pemirsa ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Jaga kesehatan mental. Ini juga menjadi sangat penting. Olahraga penting, makan sehat penting, tidur yang cukup, berkualitas juga penting. Tapi menjaga kesehatan mental juga penting. Mungkin gini, kita kan zon politikun ya, kita makhluk sosial. Selama pandemi ini mungkin 1,5 tahun kita jarang ketemu sama teman kantor kita gitu, atau teman-teman sosial lingkungan di sekitar kita. Mungkin ada satu hal yang something missing gitu yang dalam diri kita. Nah, kalau bisa jaga kesehatan mental, salah satunya tetap connected, tetap terhubung dengan teman-teman kita, entah itu lewat video call gitu ya, atau Zoom conference dan lain sebagainya, supaya mental kita tetap terjaga dengan baik. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Perhatikan kondisi kesehatan. Ini juga menjadi sangat penting ya. Jangan sampai kita jadi lengah gara-gara satu dan lain hal. Sibuk ini itu ketika kita ngerasa capek dikit atau badan agak
kok agak demam dikit ya, langsung kita nggak apa-apa lah, mungkin kecapean aja, di bawah tidur juga nanti cukup. Nah, nggak boleh gitu ya, tetap harus diperiksakan, kalau perlu medical check up juga. Oke, itu dia tadi beberapa kebiasaan baik yang bisa kita lakukan selama pandemi, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa kebiasaan baik dan sehat gitu ya, yang bisa kita lakukan di masa pandemi untuk mendukung supaya kita tetap sehat. Karena di masa pandemi ini yang paling penting pertama adalah sehat. Sehat itu mahal harganya pemirsa ya. Nah, untuk membahas apa saja kebiasaan baik yang bisa kita lakukan selama pandemi, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Felicia Abiwaruwu, dokter umum dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat pagi Dr. Feli, apa kabar? Selamat pagi semuanya, kabar baik. Kabar baik ya. Ini lagi tugas di RSCK ya dok ya? Iya betul, hari ini tugas aku. Mohon maaf nih ganggu waktunya pagi-pagi dok. Kita mau berbicara tentang... apa-apa. Oke, kita akan berbicara tentang kebiasaan baik selama pandemi nih dok. Yang pertama adalah jaga pola makan sehat. Nah, seberapa penting sih dok menjaga pola makan sehat, apalagi kalau kita ngomongin di masa pandemi ini untuk mendukung imunitas kita nih dokter Feli? Oke, untuk jaga pola makan sehat itu memang penting ya di dalam masa pandemi ini. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang, maka tubuh kita akan melakukan metabolisme dengan baik. Ya, seperti makanan dengan kadar karbohidrat, protein, lemak, dan serat itu semua harus dalam jumlah yang seimbang. Ya, supaya tidak terjadi peradangan di dalam tubuh kita. Nah, selain itu dengan pola makan yang sehat, kita juga dapat mengontrol berat badan, terus kita bisa menjaga kadar gula di dalam darah, sistem pencernaan kita juga berjalan lancar, terus penyakit-penyakit kronis juga bisa risikonya akan lebih turun, ya, sama pada akhirnya kualitas tidur kita pun akan baik. Betul ya. Nah dok, ini kan kalau kita lihat di masa pandemi ya, gara-gara mungkin orang WFH, akhirnya kerja di rumah, malah bikin suntuk, bikin capek, nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak yang akhirnya pesen makanan online, junk food gitu. Nah kalau di ini komposisi yang sangat membahayakan ya, antara makan makanan yang junk food tidak sehat dengan aktivitas fisik yang kurang. Ini gimana ini kombinasinya ini dok? Ya. Iya, itu kombinasi yang tidak bagus sih. Yeah. Soalnya kayak kalau junk food itu kan udah pasti lemak itu pasti tinggi ya. Kalau misalnya kita beli makanan yang bertepung ya, atau mungkin karena suntuk kita akhirnya beli minuman-minuman yang kadar gulanya tinggi. Betul. Nah itu nanti akhirnya metabolisme tubuh juga jadi jelek karena aktivitas kurang. Ya, lebih banyak tidur-tiduran, lebih banyak duduk santai. Jadinya akhirnya di dalam tubuh kita udah nggak terkontrol lagi semuanya. Nah gitu. itu ya pemirsa ya. Oke, udah disentil nih sama dokter Feli. Ayo semangat sehatnya ya. Oke, setelah makan sehat yang kedua adalah perbanyak aktivitas fisik. Mungkin kemarin-kemarin banyak excusesnya nih dok. Ketika ngomong gymnya tutup, kan olahraga nggak harus di gym ya dok ya. Maksudnya di depan rumah kita lari-lari kecil itu juga bisa disebut aktivitas fisik atau olahraga. Gimana ini dok? Iya, sebenarnya kalau misalnya olahraga itu kan nggak harus selalu di gym ya. Kita di rumah pun sekarang sudah banyak loh di YouTube itu menyediakan video-video untuk yang home workout yang sebenarnya nggak perlu pakai alat gitu. Karena sebenarnya dengan aktivitas fisik kita tingkatkan, ya tadi lagi kembali maka berat badan kita akan terkontrol ya. Metabolisme tubuhnya meningkat, tekanan darah kita akan baik, kondisinya terkontrol, terus risiko osteoporosis juga akan berkurang, penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi juga akan menurun ya. Terus kadar kolesterol terkontrol, daya tahan tubuh pun pasti akan meningkat, lalu kekuatan otot, stres juga akan terkontrol ya, kecemasan juga akan berkurang gitu. Makanya sebenarnya sih nggak perlu sih kita harus nunggu tempat gym buka sih, jogging di rumah pun bisa. Ya, terus kan ada alat jump rope ya, skipping, itu kan juga bisa kita pakai tuh sebenarnya. Jadi nggak boleh excuses lagi, gymnya tutup, aku nggak bisa olahraga. No, nggak boleh ya. Oke, selanjutnya juga penting adalah
tidur yang cukup. Nah, sekarang ini jam kerjanya lumayan banyak yang kacau ini, Dok. Tengah malam bisa aja dikejar deadline, harus Zoom meeting gitu ya, karena satu dan lain hal. Akhirnya jam kerja, wah, ganggu, dan dampaknya adalah tidurnya jadi keganggu juga. Seberapa penting sih, Dok, kalau ngomongin tentang tidur yang cukup, yang berkualitas untuk kesehatan kita ini? Iya, jadi sebenarnya kan tidur itu adalah aktivitas yang dapat memberikan pengaruh ya terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Nah, di mana sebenarnya sih memang setiap individu itu kebutuhan tidurnya itu berbeda-beda ya. Seperti kayak kita nih orang dewasa itu kebutuhan tidur kita adalah 7-8 jam per hari. Ya, anak-anak 9-10 jam, untuk yang bayi itu kan 16-18 jam. Ya, nah di mana ketika kita bisa memiliki kualitas tidur yang cukup, ya waktu tidur yang cukup, kualitas tidur yang baik, maka kembali lagi imunitas tubuh kita akan terjaga, nafsu makan pun kita akan terjaga. Biasanya orang yang begadang itu akan lebih, nafsu makannya lebih tinggi, dia akan lebih mencari makan ya di malam hari kan, nyemil atau masak makanan instan. Itu terus kesehatan jantung pun akan terjaga, ya suasana hati sudah pasti akan baik ya kalau kita tidurnya cukup, bangun pagi kita akan seger ya, lalu daya ingat pun akan meningkat juga gitu. Itu ya. Jadi makanya sebenarnya kalau mau tidur, kalau bisa jangan lagi dulu main handphone atau melihat pekerjaan, iya, supaya tidur kita sih lebih nyenyak gitu. Oke, karena malam itu nature-nya manusia adalah untuk tidur ya, karena kita bukan makhluk nokturnal yang kelayapan nyari makan di tengah malam gitu ya. Oke, malam itu waktunya buat bobo ya, buat tidur. Oke, selanjutnya adalah yang juga tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental. Setelah fisik juga kesehatan mental menjadi sangat penting ya, Dok. Kenapa ini, Dok? Karena kalau misalnya mental kita tidak baik, ya mental kita terganggu, ya maka kan stres pasti akan lebih cepat datang. Betul. Nih. Nah, kalau misalnya kita stres, maka tubuh kita pun akan merespon dan memberikan dampak yang tidak bagus, ya berarti imunitas kita akan turun, ya. Nah, dengan menjaga kesehatan mental, kita juga dapat mengurangi kecemasan di dalam diri kita. Ya, suasana hati kita selalu baik, pemikiran kita akan lebih jernih, lebih sering berpikir positif, ya. Batin juga rasanya damai, terus risiko depresi berkurang. Lalu hubungan kita dengan orang lain, dengan keluarga, dengan pasangan itu juga dapat baik ya. Yang tadinya mungkin ada masalah bisa diperbaiki ya. Nah, memori kita juga bisa lebih baik, lebih tajam gitu kalau kesehatan mental kita terjaga. Oke, jadi kalau kesehatan mental kita terjaga dengan baik, tidak stres, terus kemudian nanti hormon-hormon kebahagiaan akan muncul gitu ya, Dok ya, hormon dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin dan lain sebagainya ini akan muncul, kita jadi bahagia ya, karena kita makhluk sosial, harus menjaga kesehatan mental kita, karena kalau enggak nanti bisa jadi gejala psikosomatis ya, Dok ya, dari pikiran malah sakit ke fisik. Wah, jangan sampai gitu ya. Oke, yang terakhir adalah perhatikan kondisi kesehatan. Seberapa penting kita harus ngecek-ngecek kesehatan kita, tapi mungkin ngeceknya tidak terlalu parno gitu ya, Dok ya, malah nanti bisa stres sendiri gitu ya, panic attack gitu kan. Nah, seberapa penting sih mungkin medical check up atau at least meriksa-meriksa kesehatan, entah itu tensi atau segala macam, itu penting, Dok? Iya, penting banget sih, Kak, karena emang kadang berapa kali saya pun ketemu orang yang pasien-pasien yang jarang sekali kontrol rutin ya untuk kesehatannya, ternyata tensi mereka tinggi, gula mereka tinggi. Makanya kenapa sebenarnya medical check up itu diperlukan gitu, karena kita dapat mendeteksi penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa muncul tapi gejalanya tidak ada. Ya, kita juga tahu nih resiko-resiko penyakit yang akan bisa muncul nanti ke depannya. Terus kita juga akan bisa memastikan nih kondisi bahwa tubuh kita ini akan sehat gitu. Karena kan kalau kita medical check up, biasanya nanti cek laboratorium, terus ronsen, tensi darah, ya kan, terus pemeriksaan fisik akan dilakukan kayak gitu. Nah, dengan kita melakukan medical check up, akhirnya kesadaran diri kita untuk mau hidup sehat pun akan muncul. Gitu, karena kan kita udah tahu nih kolesterol kita tinggi, gula kita tinggi, berarti kan kita akan punya keinginan untuk bisa menurunkan kondisi itu gitu. Akhirnya kan jadi makannya jadi bisa dikontrol,
ya, terus kita jadi akan punya kesadaran untuk melakukan olahraga seperti itu. Oke, karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya, seperti itu. Iya, betul, Harus betul, dipersiapkan betul, jauh-jauh hari ya, jadi harus medical check up supaya tahu kondisi kesehatannya seperti apa. Baik, terima kasih Dr. Felicia Abiwaruwu, dokter umum dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semua sehat terus ya dok ya, dan pandemi segera usai. Terima kasih Dr. Feli, sehat terus. Ya. Amin. Sama-sama. Sehat terus untuk keluarga di rumah dan teman-teman di RSCK. Selamat pagi Dr. Feli. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada kanker kolon. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Nah, untuk membahasnya, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Febiansyah Ibrahim, SPBKBD, spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Febiansyah, apa kabar? Ya, selamat pagi. Baik, kabar baik. Kabar baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang harusnya tetap menjadi perhatian kita bersama karena ini berurusan dengan sistem pencernaan kita ya dok ya. Kan katanya imunitas kita itu paling banyak ada di sistem pencernaan kita, makanya kita harus benar-benar aware banget gitu ya dok ya. Oke, yang pertama adalah bagaimana sih dok sistem pencernaan pada manusia dok? Ya, sistem pencernaan pada manusia ya satu fungsinya adalah untuk menyerap makanan ya. Artinya menyerap dan memetabolisme. Jadi mulai dari mulut sampai lambung, usus halus, terus usus besar, habis itu anus. Ya, langsung kita keluar kotoran. Ya, sisa-sisa dari makanan yang kita makan. Ya, fungsinya untuk penyerapan air, makanan, ya untuk membuang sisa-sisa pembuangan yang tidak diserap segala macam sehingga dibuang. Yang tidak diperlukan akhirnya dibuang. Ya. Ada beda nggak sih dok? Maksudnya sistem pencernaan anak-anak dengan orang dewasa, kan mungkin kalau anak-anak masih dalam sistem tumbuh kembang, dewasa sudah sempurna gitu. Atau sebenarnya ya sama aja dari kecil juga sistem pencernaan sudah sama gitu dok? Kalau fungsinya sih sama, ya fungsinya sama, tapi ya artinya kalau pada anak-anak masih dalam perkembangan, artinya nanti dia akan berkembang secara maksimal. Dan kalau pada dewasa ya artinya sudah berkembang secara maksimal dan sudah untuk penyerapan dan segala macamnya sudah baik gitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang kalau sehat sih ya semua pengen sehat gitu ya dok ya. Tapi kan yang menjadi concern kita adalah penyakit yang mungkin muncul di sistem pencernaan kita gitu. Sebenarnya apa saja penyebab yang bisa menimbulkan masalah gangguan kesehatan di sistem pencernaan kita dok? Masalahnya sih sebenarnya balik lagi ya. Tadi sudah diomongin sama masnya bahwa banyak mulai dari makanan, ya itu salah satunya. Jadi di mana kita makanan ya mesti baik, mesti kita jaga, makan makanan yang bergizi sehingga tidak menyebabkan masalah dari pencernaan seperti itu. Dan tadi sih sebenarnya sudah dijelasin juga semuanya, ya itu juga berpengaruh mulai dari stres, mental, terus olahraga, nah itu semua mempengaruhi dari sistem pencernaan kita juga. Nah kalau ngomongin sistem pencernaan kan sebenarnya pasti di pikiran kita sebagai orang awam pasti dok kalau ngomong pencernaan pasti usus gitu karena makanan kan nyampe ke lambung dan lain sebagainya kan lewatin usus. Nah sebenarnya fungsi usus ini hanya sebagai tempat untuk jalur makanannya itu, apa sebenarnya ada fungsi-fungsi yang lain dari usus dok? Fungsinya ya tadi balik lagi dia menyerap makanan atau konten yang diperlukan untuk badan, untuk kita badan itu
metabolisme, ya. Artinya semua makanan yang kita itu diolah oleh badan sehingga balik lagi menjadi energi, menjadi kita buat buat kita berpikir, buat kita semua semua membutuhkan energi, dan energi itu berasal dari sistem pencernaan tersebut. Gitu, dan apa yang kita makan. Oke. Kalau ada beda nggak dok dengan usus besar gitu kan? Mungkin kalau usus secara umum ya tahu usus, tapi dengan usus besar ini ada perbedaan yang signifikan atau sama saja dok? Setiap usus ada fungsi-fungsinya sendiri. Seperti kayak lambung, dia sebagai kan banyak ada asam lambung untuk menghancurkan makanan. Habis itu masuk ke usus halus, di situ mulai penyerapan elektrolit sama mikronutrien yang diperlukan. Habis itu, untuk usus besar fungsi utamanya adalah dia menyerap cairan, ya, dimana kalau kita perlu cairan di dalam tubuh, salah satunya adalah dari penyerapan dari usus besar tersebut. Jadi kolon itu kan usus besar. Usus besar tersebut terakhir, nanti sampai penyerapan sudah ini, sisa-sisa yang tidak diperlukan dari makanan yang kita makan akhirnya dikeluarkan melalui kita buang air besar. Oke. Kalau berbicara tentang penyakit di usus besar kan memang salah satu yang menjadi concern kita bersama adalah kanker usus besar atau kanker kolon seperti tadi Dr. Feby sebutkan seperti itu. Nah, kanker kolon atau kanker usus besar ini kanker yang seperti apa dan apakah memang ada jenis-jenisnya, dok? Ya, jadi kanker itu kan tumor ganas ya. Dan paling sering adalah mulainya dari tumor jinak dulu yang seperti kalau orang awam bilang polip. Nah, dia bermula dari situ, dari polip, lalu berubah menjadi keganasan. Nah, jadi mulai dari yang tumor jinak polip tersebut sampai ke yang kita bilang kanker kolon. Jadi berubah menjadi keganasan seperti itu. Oke, kalau ciri-ciri orangnya ini seperti apa, dok? Ada nggak maksudnya dari kelihatan saat masa langsung gitu ya, kita lihat itu ini orang pasti mengalami kanker kolon, atau memang harus lewat pemeriksaan dulu supaya tahu bahwa orang ini mengalami kanker kolon, dok? Ya, jadi tetap kita balik lagi sulit sebenarnya kita mendeteksi, tapi kita balik lagi ya mulai dari faktor resiko. Faktor resikonya mulai dari usia ya. Terus di atas mulai dari 50 tahun ke atas, nah itu mesti diperhatikan. Terus ya yang pasti pasien datang dengan gejala-gejala ya. Jadi pasien biasanya yang paling penting gejalanya perubahan pola buang air besar. Jadi keluar dari rutinitas buang air besarnya, artinya dia biasanya rutin satu hari sekali, dia berubah misalnya menjadi 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah, itu mesti diperiksakan. Ataukah menemukan paling sering juga ada berdarah pada saat buang air besar yang bersamaan dengan tinjanya. Atau penurunan berat badan. Itu juga bisa tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Terus sering merasa lelah. Terus biasanya juga kalau sudah mulai rasa-rasa nggak nyaman di daerah perut, nah itu juga salah satu gejala yang mesti diperhatikan. Seperti itu. Oke, itu dari faktor risikonya ya, dok ya. Tapi kalau berbicara yang menjadi pemicunya, penyebabnya murni dari makanan saja, pola makan, atau mungkin ada beberapa faktor yang lain, dok? Jadi faktornya itu usia sama genetik. Nah, itu usia juga genetik kita ya? Bisa salah satunya genetik. Ya, genetik itu juga yang nggak bisa kita ubah ya. Artinya dengan kita mesti perhatikan dulu apakah bapak, kakek, nenek atau keluarga yang lain itu pernah ada riwayat. Nah, itu mesti diperhatikan dan kita mesti lebih concern. Artinya jangan menunggu umur 50 tahun kalau memang sudah punya kanker kolon ini. Jadi lebih muda dari itu kita harus periksakan atau medical check up seperti yang tadi. Nah, kalau yang bisa dikendalikan ya mungkin seperti ya gaya hidup kita lah yang mesti diperbaiki. Jadi menghindari gaya hidup yang tidak baik, misalnya seperti tadi tidak berolahraga atau merokok atau mengkonsumsi minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Nah, itu yang mesti
hindari. Seperti itu. Jadi kalau genetik itu dia bisa berubah menjadi cancer, ya itu balik lagi ke lifestyle kita. Seperti itu. Oke. Kalau genetik itu sebenarnya kan dia bisa keluar apa enggak, tergantung lifestyle kita. Kalau lifestyle kita bagus, ya dia akan lebih rendah keluarnya gitu, cancernya itu penyakitnya. Tapi kalau lifestyle kita udah nggak bagus dari mudanya sampai ini kita nggak bagus, kemungkinan besar untuk dia timbul kanker kolon akan semakin besar. Apalagi kalau ada genetiknya, artinya ada keturunannya, maka resikonya akan lebih besar lagi. Berarti meskipun dia sifatnya genetik ya dok ya, herediter ya menurun seperti itu, kalau diimbangi dengan pola hidup, pola makan yang jauh lebih sehat, ini risikonya bisa diminimalkan ya dok ya berarti ya? Yes, betul. Oke. Jadi jangan berkecil hati ya kalau misal ada riwayat keluarga dengan kanker kolon, jadi jangan berkecil hati bahwa akan terjadi juga gitu ya. Ya kita imbangi dengan meminimalkan risiko dengan cara-cara yang pola hidup yang jauh lebih sehat seperti itu. Nah tahapannya sendiri dok, maksudnya ketika kan orang kadang-kadang ya dok ya, ketika orang mengidap kanker kan pasti banyak gitu yang akhirnya masuk ke dokter udah stadium 2 akhir atau stadium 3 awal kan mungkin udah berat seperti itu. Nah tahapan-tahapannya seperti apa sih dok orang mengidap kanker ini dok? Ya jadi memang paling kadang-kadang orang nggak datang memang kalau sudah gejala klinisnya sudah berat ya, rata-rata memang seperti itu. Nah yang paling penting yang kita mesti kita tingkatkan adalah deteksi dini. Deteksi dini dari kanker usus besar ini. Mulai dari deteksi dini, misalnya kita pemeriksaan dari tinja kita periksa ya, apakah ada darah yang tidak terlihat yang bisa diperiksa dari mikroskop. Nah itu juga bisa. Terus ya mulai tadi seperti saya bilang minimal 50 tahun sudah endoskopi atau teropong kalau orang bilang. Nah itu teropong usus besar. Nah itu 50 tahun ke atas minimal 1 kali kita sudah melakukan teropong. Terus tadi ya deteksi dini sih yang penting. Nah setelah itu memang karena begini, kalau prinsipnya kalau memang kanker ketahuan lebih cepat pasti akan pengobatannya akan lebih baik, outcome-nya seperti itu. Hasilnya pasti akan lebih baik pengobatannya. Jadi jangan takut untuk medical check up, jangan takut untuk cek-cek gitu ya dok ya. Karena sedari dini kalau akhirnya terdeteksi, jangan kemudian takut gitu ya. Takut malah jadi kena penyakit. Nah justru harus dideteksi dari dini supaya kalau ada keluhan apa bisa ditangani lebih awal dan kemungkinan harapan sembuhnya jauh lebih besar. Oke Dr. Febiansyah, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tentang tema kita hari ini, waspada kanker kolon. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Febiansyah Ibrahim, SPBKBD, spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Dr. Febiansyah, kita lanjut lagi ya dok ya. Dok, sebenarnya kalau kita berbicara tentang risiko tingkat kematian, tingkat mortalitas dari kanker kolon ini sendiri seperti apa sih dok? Masuk dalam kategori yang berbahaya sehingga menyebabkan prevalensi mortalitasnya juga lumayan tinggi atau enggak? Karena kita mungkin salah satu aktor yang terakhir kita kenal ya dok ya, Chadwick Boseman itu yang pemeran Black Panther itu Wakanda Forever itu kita tahu meninggal gara-gara kanker kolon yang dia idap sejak tahun 2016 gitu dan berakhir di tahun 2020 kemarin. Nah seberapa besar sebenarnya kalau kita tentang mortality dari kanker kolon ini sendiri dok? Ya, jadi kalau dari hitung-hitungan ya penelitian ini merupakan insiden terbanyak ya di dunia ini ya. Ketiga pada tahun 2018 ya, ketiga dari seluruh kanker dan penyebab kematian akibat kanker yang kedua ya,
itu itu penelitian di tahun 2018. Jadi memang cukup banyak di sini pengidap dari kanker kolon seperti itu. Oke. Berarti kalau nomor 3 di dunia ini sangat menyeramkan sekali berarti ya dok ya. Nah selama ini berarti tingkat kesadaran katakanlah seperti di Indonesia ada nggak dok data atau ya mungkin secara umum seperti itu. Pemeriksaan tentang kanker kolon ini sendiri sudah begitu tinggi atau belum dan cara pendeteksiannya pure melalui MCU ya dok atau gimana nih? Iya, memang masih kurang ya. Jadi perlu banyak sosialisasi. Ya, kita sudah banyak kayak orang-orang kita jelaskan kepada kayak TOR gitu untuk supaya menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini. Karena itu juga salah satu dari program dari Kemenkes, salah satunya adalah deteksi dini dari kanker kolon. Ya kita tadi mulai dari yang paling mudah aja kita melakukan pemeriksaan tinja kita, ya itu salah satunya sudah bisa mendeteksi dari penyakit kanker kolon ini. Dan yang paling baik adalah ya endoskopi, ya tadi ya dengan menggunakan alat endoskopi teropong kita bisa mendeteksi lebih cepat adanya kanker kolon. Karena memang kalau sudah menimbulkan gejala ya artinya kalau sudah pasien datang dengan menimbulkan gejala ya pasti itu pasti sudah terlambat biasanya seperti itu. Oke. Nah berarti kan kalau sudah menimbulkan gejala sudah terlambat memang berarti penting sekali ya dok ya untuk mendeteksi secara dini gitu ya supaya penanganannya bisa lebih cepat dan lebih dini seperti itu. Nah kalau berbicara tentang penanganan dari dini kita juga mau ngomongin tentang usia yang semakin dini nih dok, maksudnya anak-anak seperti itu. Kalau tadi di segmen sebelumnya dokter juga menyebut salah satu faktornya kan genetik ya. Berarti kan ini indikasinya juga anak-anak juga berarti bisa mengalami itu ya dok ya. Dan ketika memang bisa, ini akan terbawa sampai dewasa dok. Ketika akhirnya sudah masuk ketika diperiksa, wah sudah stadium agak lanjut nih gitu dok. Gimana nih? Kalau anak saya rasa sangat jarang sekali, hampir kecil sekali kalau anak, karena kan kanker ini sendiri butuh waktu ya. Nah tadi kan kalau genetik itu hanya faktor risiko, artinya dia butuh waktu. Dimana kalau kita gaya hidup kita baik, ya kemungkinan kita harapkan tidak keluar dia. Tapi kalau gaya hidup kita yang tidak baik, yang kurang bagus, sehingga bisa meningkatkan risiko tersebut untuk kena kanker kolon seperti itu. Oke. Jadi dan sekarang sih memang sampai saat ini data-datanya lebih ke dewasa muda, Mas. Jadi kalau tadi saya bilang ya dewasa muda lebih mulai meningkat. Ya jadi umur 35 sampai umur 40 tahun insidennya makin meningkat. Seperti itu. Karena ya mungkin ya balik lagi kan ke gaya hidup kita yang dari tahun ke tahun kan memang selalu berubah dan selalu ini kan menurun ya dok ya. Gitu. Berbeda kalau ya menurun. Berbeda kan kalau sama orang tua kita. Betul. Makannya segala macam. Kalau sekarang segala macam ada, restoran segala macam ada, siap saji di mana-mana. Betul. Nah itu mempengaruhi juga. Oke ya, apalagi di masa pandemi semuanya pada pesan online dan junk food semua gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut lagi, ini ada DM Instagram dok, aku bacakan ya dok ya, ini dari Pak Jaya. Dok, salah satu anggota keluarga saya terkena kanker rektum stadium akhir. Badannya kurus, terus saya berinisiatif memberikan susu agar nutrisinya terpenuhi. Apakah susu UHT, susu kental manis, dan susu bubuk boleh dikonsumsi untuk pasien kanker dok? Takarannya ini ya, minum susunya itu 2 kali, masing-masing itu 250 cc per hari. Terima kasih. Oke, dari Pak Jaya gimana nih dok? Iya, jadi memang ya kalau ke stadium 4 kanker kolon ya saya harapkan sudah ditangani ya, artinya sudah melakukan treatment ya. Kalau untuk nutrisinya, kalau untuk pasien dengan kanker apapun juga ya yang pasti harus seimbang dan bergizi. Jadi kalau misalnya diberikan susu ya salah satu bentuk
kita meningkatkan nutrisi yang bergizi, artinya boleh sebagai tambahan sangat baik sekali gitu. Ya, tapi balik lagi ke yang makan makanan yang biasanya yang kita makan seperti nasi yang seimbang, nasi, lauk, pauk, sayur. Nah, itu tetap masuk. Dan susu ya sebagai tambahan. Kalau kita dulu 4 sehat 5 sempurna lah ya. Nah, itulah dari kecil kita selalu diajarin itu, ya kita harus aplikasikan ke kehidupan kita gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jaya dan semoga sehat selalu gitu ya. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengobatannya Dok, maksudnya pengobatannya ini kalau untuk, tadi kan dokter sempat menyebut Dok, kalau untuk yang di awal-awal ketika deteksi dini ini kan bisa diminimalkan sekali ya Dok ya. Tapi ketika kita berbicara tentang orang yang sudah banyak juga kasus ketika datang sudah udah di tahap yang waduh ini agak berat nih gitu ya Dok ya. Nah ketika udah masuk di tahap yang lumayan agak berat gitu Dok, ini apa hal yang harus dilakukan? Maksudnya tindakan atau treatment seperti apa yang biasanya dilakukan untuk si pasien ini Dok? Ya, untuk pengobatan ya yang paling baik tetap pembedahan. Ya, selama kita masih kita nilai kanker kolonnya bisa diangkat, ya kita angkat, itu yang paling baik. Karena yang kita takutkan adalah komplikasinya kalau kita biarkan atau tidak kita obati. Pertama ya bisa anemia, ya anemia yang berat. Terus bisa terjadi sumbatan, ya sumbatan pada ususnya sehingga tidak bisa buang air besar, perut jadi semakin besar karena nggak bisa kadang-kadang datang udah nggak bisa buang angin pun nggak bisa. Nah itu cukup berat. Artinya sudah menutup dengan benar-benar menutup. Nah itu yang kita harus hindari. Artinya kalau misalnya kita bisa lakukan pembedahan, kita tetap pembedahan dulu opsi pertamanya seperti itu. Oke. Tapi kalau menurut mungkin yang selama ini pernah Dr. Febiansyah alami seperti itu. Bagaimana kemudian ketika ada pasien ya kanker kolon yang datang di stadium yang sudah lumayan agak berat seperti itu, pengobatannya selalu berhasil atau tergantung kembali lagi ke orangnya masing-masing, ke pasiennya masing-masing ini Dok? Ya balik lagi, memang pertama ke pasiennya masing-masing. Yang kedua memang balik lagi ke stadium mana dia sampai ke kita gitu. Kita nilai sampai mana. Tetap kalau bisa kita operasi ya, kita lakukan pembedahan, tetap kita lakukan pembedahan. Ya, kalau misalnya kadang-kadang bisa ada kondisi di mana sudah tidak bisa diangkat, artinya sudah menempel ke organ-organ lain, ke organ sekitarnya, sehingga dia tidak bisa kita nilai tidak bisa diangkat. Nah memang itu yang kita bilang artinya kalau dibiarkan lama bisa menyumbat ya kita lakukan bypass lah, artinya kita buat pembuangan baru dulu di perut seperti itu yang orang bilang stoma. Nah itu beresikonya salah satunya ke situ. Seperti itu. Nanti kalau sudah pembedahan ya sekarang sih modalitasnya sangat banyak ya. Artinya itu lina pertamanya yang pembedahan. Selama bisa diangkat. Tapi nanti setelah pembedahan pasti ada pengobatan selanjutan seperti kemoterapi. Kalau misalnya di area rektum yang tadi seperti kasus yang tadi ada tempatnya penyinaran, radioterapi. Nah itu jadi multimodalitasnya banyak sih untungnya. Jadi kita harapkan treatmentnya sih banyak. Jadi banyak pilihan lah artinya gitu. Nggak cuman ini, jadi banyak pilihan. Oke, salah satunya kan tadi Dr. Febri sempat menyebut pembedahan dan juga pengangkatan kankernya itu sendiri gitu Dok ya. Nah, kalaupun semisal Dok, kan pasca operasi kan mungkin banyak juga yang akhirnya entah itu kembali ke lifestyle yang mungkin kurang sehat lagi atau mungkin faktor genetiknya masih bermain di sana seperti itu Dok. Apakah ketika setelah dibedah dan diangkat ini masih ada kemungkinan bisa timbul lagi Dok? Karena kan kita kembali lagi mungkin genetik juga, lifestyle juga gitu sehingga akhirnya bisa ada potensi lagi, risiko lagi dia tumbuh lagi gitu Dok. Oh tetap ada, risiko tetap ada ya. Risiko untuk timbul lagi tetap ada, makanya yang namanya cancer ya. Kalau sudah cancer
kita nilai stadium berapa dia masuk gitu. Nah, kalau hanya stadium 1 atau stadium 2 yang tanpa resiko, kita bisa observasi. Jadi nggak kita lepas aja pasiennya, artinya kita observasi selama kan dia kalau cancer itu 5 tahun ya. Nah, kita batasannya 5 year survival kalau bahasa. Jadi survival selama 5 tahunnya bagaimana. Nah, itu kita mesti ikutin terus selama 5 tahun itu. Mulai dari endoskopi secara rutin untuk melihat ada kemungkinan timbul lagi atau enggak. Kalau misalnya stadium 2, stadium 3, stadium 4 ya pasti pasien masuk ke kemoterapi. Nah, itu harus diselesaikan juga pengobatan kemoterapinya. Jangan sampai setengah-setengah, kadang-kadang pasien nggak kuat, setengah. Dan nantinya berakhir dengan misalnya sudah menyebar ke hati atau ke paru, seperti itu. Jadi, padahal obat-obat kemoterapi sekarang juga sudah cukup baik untuk mengurangi resiko dia akan timbul lagi. Intinya harus disiplin ya dok ya untuk kemudian periksa dan perawatannya supaya hasilnya bisa maksimal gitu ya dok ya. Oke, ini sudah dijelaskan. Jadi kalau sudah pengobatan ya tuntas lah, harus tuntas. Tuntas ya, nggak boleh setengah-setengah gitu ya dok ya. Oke. Ini sudah dijelaskan secara detail oleh Dr. Febiansyah tentang kanker kolon. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas apa saja tips-tips ya atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan terjadinya kanker kolon gitu ya dok ya di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada kanker kolon, masih bersama dengan Dr. Febiansyah Ibrahim, SPB KBD, spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Dr. Febiansyah, di segmen terakhir ini kita akan bahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau ya setidaknya meminimalkan risiko terjadinya kanker kolon gitu ya dok ya. Karena tadi kan Dr. Febiansyah selalu menyebut deteksi jari dini untuk mencegah hal-hal yang buruk yang bisa terjadi. Oke, ini ada beberapa yang tadi sudah di-mention, kita akan bahas lagi dok. Yang pertama adalah screening kanker kolon. Ini sebenarnya kalau ngomongin screeningnya sendiri, ini bisa dari MCU yang secara umum atau memang ada satu metode khusus yang dikhususkan untuk screening kanker kolon ini dok? Jadi screening kanker kolon ya tetap tadi, kalau misalnya tidak ada keluhan, tidak ada apa, ya minimal umur 50 tahun ya. 50 tahun pada saat beranjak ke umur 50 tahun, nah itu yang mesti diperiksakan. Medical check up-nya kalau yang secara umum ya salah satunya ada pemeriksaan feses atau pemeriksaan tinja itu biasanya termasuk ke dalam listnya ya. Atau kalau misalnya mau lebih baik lagi ya kita lakukan endoskopi ya tadi teropong untuk melihat usus besarnya di dalam. Kita bisa lebih cepat untuk menilai. Ya batasan umurnya 50 tahun, tapi bisa dikurangin sih sebenarnya karena seperti tadi saya bilang, karena sudah mulai meningkat insidennya pada umur-umur dewasa muda, ya bisa dikurangi sampai 45 tahun lah. 45 tahun diharapkan sudah sekali melakukan medical check up mengenai penyakit kanker kolon. Oke dok, kalau kita berbicara kan kadang-kadang agak susah dideteksinya kalau akhirnya belum sampai stadium lanjut banget gitu ya dok ya. Nah sebenarnya ada nggak sih idealnya, maksudnya frekuensinya berapa kali kita harus check up atau MCU untuk kanker kolon ini? Karena kan nggak cukup di umur 45 MCU, screening nggak ada apa-apa, habis itu loss aja gitu dok. Maksudnya nggak pernah periksa-periksa lagi, ternyata ada bibit-bibitnya muncul. Maksudnya apakah perlu setahun sekali atau 2 tahun sekali atau berapa kali idealnya dok? Ya, kalau pemeriksaan darah samar itu ya atau darah samar tinja itu 1 kali setahun. Kita ini 1 kali setahun.
Ya, terus kalau misalnya endoskopi kita harapkan kalau misalnya umur 50 tahun dicek nggak ada apa-apa, mulai umur 5 tahun sekali mesti dicek lagi untuk kolonoskopinya. Oke, berarti antara yang setahun tadi dengan 5 tahun sekali untuk endoskopinya gitu ya dok ya. Oke, yang selanjutnya adalah perubahan pola makan. Seberapa penting pola makan dok? Pola makan sangat penting. Ya, kita mesti diet seimbang, ya, tinggi serat, rendah lemak, ya, itu yang penting, ya, dan menjaga berat badan ya, karena salah satu faktor risikonya adalah obesitas, ya. Jadi berat badan yang gemuk juga salah satu faktor risiko. Jadi kita mesti jaga berat badan kita yang ideal. Berarti orang dengan berat badan berlebih atau overweight atau obesitas ini risikonya semakin lebih besar ya dok ya? Tidak hanya ngomongin, kalau biasanya kita obesitas ngomongin tentang ya diabetes segala macam, ternyata juga bisa mengarah ke kanker kolon ya? Iya, salah satu faktor risikonya. Salah satu yang sebenarnya bisa kita ubah ya, artinya betul. kita dengan jaga makan, terus kita berolahraga ya, nah itu salah satunya. Oke ya, bisa dimodifikasi lah ya, asal kitanya punya niat ya dok ya. Seperti itu. Iya pasti harus ada niat. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya adalah merokok atau minum-minuman beralkohol atau miras ini juga berpengaruh ya dok ya, karena dia juga masuk ke sistem pencernaan. Gimana nih dok? Iya. Ya kalau rokok kita udah tahu ya, artinya dia merupakan radikal bebas kan ya yang ini. Jadi sebenarnya nggak cuma kanker usus besar aja, kanker yang lain juga salah satu itu resikonya yaitu. Terus kalau minum-minuman beralkohol juga bisa menyebabkan meningkatkan resiko terjadinya kanker usus besar. Oke, makanya kalau bisa ya ditahan-tahan lah ya rokok sama minuman mirasnya ya dok ya, supaya balik lagi tadi lifestyle betul penting, betul sekali ya. Supaya sehat ya, tubuhnya hidup kita gimana ya, supaya sehat tubuhnya sehat. Betul sehat tubuhnya, sehat dompetnya juga ya dok ya, rekeningnya juga sehat, nggak habis buat beli rokok sama miras. Baik, terima kasih Dr. Febiansyah Ibrahim, SPB KBD, spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita sehat terus, terhindar dari kanker kolon, dan semoga pandemi ini segera usai, itu harapan dan doa kita bersama ya dok ya. Terima kasih Dr. Febi, saya sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit MMC. Selamat pagi dok. Baik pemirsa, selanjutnya bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv, dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.